Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aldi dengan NIM 210304180. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang profil Prodi Manajemen UMBRI. Melihat kemajuan yang pesat ditunjukkan dengan semakin tingginya minat mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan di FEB UMBRI. Pada akhirnya, UMBRI dan FEB membuka program studi S1 Manajemen pada tahun 2017, di mana program studi ini juga meraih akreditasi B oleh BAN PT pada tahun 2018. Hingga saat ini, FEB UMBRI masih tetap menjadi fakultas dengan peminat paling tinggi di Universitas Muhammadiyah Riau. Memiliki lebih dari 2.000 mahasiswa aktif, juga alumni yang sudah bekerja di berbagai perusahaan swasta maupun instansi pemerintahan. Dan seluruh program studi yang ada di FEB sudah terakreditasi B oleh BAN PT atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang menjadi bukti bahwa FEB benar-benar serius dalam memberikan pendidikan yang baik dan berkualitas kepada masyarakat Riau secara khususnya. Untuk alasan saya memilih prodi manajemen adalah agar bisa menjadi bos bagi diri sendiri. Untuk selanjutnya yaitu pengertian teknologi informasi. Definisi kata informasi sendiri secara internasional telah disepakati sebagai hasil dari pengolahan data yang secara prinsip memiliki nilai atau value yang lebih dibandingkan dengan data mentah. Dalam kurun waktu yang kurang lebih sama, kemajuan teknologi telekomunikasi terlihat sedemikian pesatnya, sehingga telah mampu membuat dunia menjadi terasa lebih kecil. Dari sejarah ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi tersebut dan batas-batas ruang dan waktu. Perlunya teknologi informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Jadi, dapat dikatakan karena dibutuhkannya pemecahan masalah, membuka kreativitas dan efisiensi manusia dalam melakukan pekerjaan menjadi penyebab atau acuan diciptakannya teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi, membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan lebih efisien. Baik, untuk selanjutnya yaitu perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer adalah bagian dari sistem komputer sebagai perangkat yang dapat diraba, dilihat secara fisik, dan tindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak atau software. Perangkat keras komputer juga disebut dengan hardware. Hardware berperan secara menyeluruh terhadap kinerja suatu sistem komputer. Perangkat lunak komputer. Perangkat lunak komputer adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, serta berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Istilah ini menonjolkan perbedaan dengan perangkat keras komputer. Pengambilan keputusan di level manajemen. Keputusan dibagi menjadi 3 tipe saja, yaitu 1. Terstruktur, merupakan keputusan yang rutin sehingga dapat membentuk sebuah program penyelesaian. Yang kedua yaitu setengah terstruktur, merupakan perpaduan antara keputusan terstruktur dan tidak terstruktur. Yang ketiga, tidak struktur, merupakan keputusan yang tidak dapat diprogram dan tidak selalu dapat terjadi. Pada umumnya, suatu organisasi memiliki hierarki manajemen. Secara klasik, hierarki ini terbagi atas 3 tingkatan, yaitu yang pertama manajemen puncak, yang kedua manajemen menengah, dan yang ketiga yaitu manajemen operasional. Sistem penunjang keputusan. Dalam pengambilan keputusan, ada suatu sistem yang disebut sistem penunjang keputusan, decision support system. Sistem penunjang keputusan dapat digunakan pada tingkat manajemen, operasi, dan perencanaan. Sistem penunjang keputusan dapat berupa komputer atau tenaga manusia atau kombinasi dari antara keduanya.
Data, informasi, dan pengetahuan. Data adalah bentuk informasi dengan bahasa tertentu yang telah diolah secara efisien. Dapat berupa tunggal maupun subjek yang digunakan dalam suatu proses tertentu. Informasi adalah hasil dari data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada orang yang menerimanya. Jadi, data dan informasi adalah dasar untuk pembentukan pengetahuan. Pengetahuan dapat didefinisikan sebagai informasi yang valid, kontekstual, relevan, dan dapat ditindaklanjuti.